Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Ada sukacita enggak? Kok yang menjawab paling kencang ini saudara-saudara kita dari GKI Kebayoran Baru? Saya sangat percaya sebelum saya datang jam 7, mereka hadir di sini setengah 7, ada yang setengah 7. Itu tanda sukacita mereka mau melayani. Hari ini dalam penantian Minggu Advent, disebut Minggu Advent Gaudet, yaitu Minggu Sukacita. Betul tadi Penatua Yakub sudah menyalakan lilin, diprotes sama di belakang. Salah itu, bukan lilin yang ujung, lilin yang pink, beda warnanya. Ini tanda sukacita. Sekarang Pak Yakub sudah sumringah lagi. Tadi saya lihat dari belakang, ini mau ngapain? Teman-teman di belakang udah kasih kode. Lilin udah benar 3. Ya saudara-saudara, sukacita. Beribadah itu harus juga diwarnai dengan kegembiraan. Bukan karena rasa takut. Benar berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah berita yang mengerikan. Kapak telah tersedia di batang pohon. Pohon yang tidak berbuah baik akan ditebang. Dicampakkan ke dalam api yang tak terpadamkan. Ngeri. Benar, ini kengerian bagi orang yang tetap pendiriannya, yang tetap menikmati kehidupan di dalam dosa. Tapi berbeda bagi orang yang menyambutnya. Ia akan menyambut dengan sukacita. Sama seperti seorang kekasih yang menantikan pacarnya. Ia akan datang, lalu ia bersolek dengan penuh keyakinan. Sang kekasih ini tidak akan ingkar janji. Saudara-saudara, saya ingin bercerita karena tepat 15 tahun yang lalu, pada minggu-minggu seperti ini, saya masih terkapar di rumah sakit dalam proses perawatan. Sampai hari ini saya masih mengingat peristiwa ketika saya masuk ruang operasi lalu tak sadarkan diri dan kemudian dibangunkan oleh dokter yang mengoperasi saya. Pak, operasinya sudah selesai. Saya bangun. Kok rasanya sebentar amat? Baru juga yang saya rasakan, dokter itu mengatakan pada saya, Bapak siap? Iya, siap. Lalu sudah tak ingat lagi, dan ia membangunkannya. Dokter itu mengatakan, sekarang Bapak gerakan ujung jari kaki. Saudara-saudara, saya mencoba menggerakkan dan memang bisa bergerak. Apa yang saya lihat? Ekspresi dari dokter itu. Sampai akhir ini saya tidak lupa. Dokter itu dengan tangan yang terlentang. It's amazing. Dia mengatakan demikian. Berarti Anda segera akan pulih. Tumornya sudah berhasil kami angkat. Semua sudah kami bersihkan. Ini hemangioblastoma yang bersarang di servikal 2.
tepat 2 senti di bawah batang otak. Saudara-saudara, apakah saat itu saya sudah langsung bisa berjalan, bisa melompat? Tidak. Tetapi disinilah kabar gembira, kabar baik itu saya terima dengan sukacita. Dan energi pemulihan itu terasa. Bahkan istri saya, kerabat yang tunggu di ruang tunggu operasi itu, merasakan kegembiraan sukacita. Bahwa tak lama lagi akan pulih seperti biasa. Saudara-saudara, berita pemulihan yang dibawa oleh Nabi Zefanya, tadi kita menyimak dalam bacaan pertama ini, seakan menegaskan bahwa pembaruan yang dilakukan oleh Raja Yosia adalah cara yang tepat untuk mengangkat sakit penyakit bangsa itu. Bangsa Yehuda. Inilah yang menyebabkan mereka terpuruk. Mereka lumpuh. Mereka tak berfungsi sebagai umat Allah. Benar bahwa pemulihan itu belum sepenuhnya terjadi. Namun setidak-tidaknya tanda-tanda perbaikan itu telah menemukan titik terang. Maka tidak salah kalau Zefanya mengajak umat pada saat itu. Bersorak-soraklah hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan bersukarialah dengan segenap hati, hai Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukumannya. Kenapa? Umat diajak bersukacita. Tuhan menyingkirkan hukuman. Kenapa saya dulu bersukacita? 15 tahun lalu. Dokter berhasil menyingkirkan penyebab sakit itu. Saudara-saudara, tentu saja ajakan bersukacita itu ditujukan bagi mereka yang menyambut ajakan pertobatan itu. Sebelumnya begitu berulang kali. Banyak sekali nabi-nabi mengingatkan Israel Yehuda. Termasuk Zefanya. Mengingatkan akan kedatangan Tuhan dan penghukuman bagi umat itu atas dosa dan pelanggaran mereka. Kenapa sang nabi begitu gencar? Karena ia tidak ingin umat itu binasa. Ia menginginkan umat itu berfungsi sebagai umat Allah. Sebab Zefanya juga melihat begitu gamblang kedurjanaan yang diperlihatkan oleh bangsa itu. Akibatnya, mereka berada di bawah penghukuman. Bentuk penghukuman itu sudah terlihat oleh sang nabi ini. Dengan munculnya Asyur yang nyaris melumat habis Israel waktu itu. Saudara-saudara, tentu Zefanya sang nabi ini masih mengingat dosa dan kekejian yang dilakukan oleh ayah dan kakek dari Raja Yosia. Kalau Anda buka Manasye, Raja Yehuda itu, sang kakek ini dikenal sebagai raja yang paling jahat di antara raja-raja Yehuda. Apa sih kejahatannya? Saudara-saudara, ia mendirikan mesbah-mesbah dan patung-patung berhala. Bukan hanya di bukit-bukit penyembahan, tapi itu dibawa masuk dalam rumah Tuhan.
Saudara-saudara, ia melakukan nujum, ramal, sihir. Ia menghubungi arwah dan roh-roh untuk meminta pertolongan. Dia menyesatkan Yehuda dan seluruh penduduk Yerusalem. Sehingga mereka semua membelakangi Tuhan. Tidak hanya itu. Saudara-saudara, Manasye juga mempersembahkan anak-anaknya sendiri sebagai korban bakaran untuk dewa sesembahan kafir itu. Jelas, tidak hanya Manasye yang harus menanggung hukuman, melainkan seluruh umat itu harus menanggungnya. Celakanya ini diteruskan oleh Amon, sang ayah dari Raja Yosia itu. Saudara-saudara, melalui Zefanya Tuhan menyatakan bahwa ia tidak menghendaki mereka binasa. Karena kebodohan mereka sendiri. Pertobatan adalah jalan terbaik untuk mereka terhindar dari malapetaka itu. Meski masih sangat muda beliau, Yosia itu diangkat menjadi raja pada usia 8 tahun. Saudara-saudara, pada tahun ke-8 pemerintahannya itu, artinya ia umur 16 tahun. Yosia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan di usia 20 tahun, ia mereformasi kehidupan beragama dan spiritualitas bangsanya. Yosia mendengar seruan sang nabi. Dan semua bangsa itu menanggapi seruan pertobatan ini dengan bersukacita. Sukacita karena sakit penyakit. Umat itu telah diangkat oleh Tuhan. Fajar yang baru telah mereka. Harapan yang baru di depan mata mereka. Sekarang mereka komitmen untuk ikut Tuhan. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Seruan pertobatan yang sama juga didengungkan oleh Yohanes Pembaptis. Ini sebagai cara yang terbaik untuk menyambut kedatangan Sang Mesias. Tentu saja buat Yohanes, pertobatan itu bukan sekedar orang dibaptis masuk Sungai Yordan lalu selesai. Tidak demikian. Melainkan menyatakan dalam praktek hidup sehari-hari. Pertobatan ini adalah awal dari sebuah komitmen dan selanjutnya mereka harus benar-benar membenahi kehidupan mereka. Bukan dengan terpaksa. Tapi dengan kesadaran. Dengan sukacita. Karena menyongsong pengharapan itu. Mengapa dengan sukacita? Sebab mereka akan menjumpai hidup yang berkualitas. Dan hidup yang sesungguhnya itu. Hidup yang terbebas dari murka Allah. Saudara, Anda bisa perhatikan riwayat tentang Yohanes Pembaptis dari setiap Injil. Tahun ini adalah tahun C, kita fokus pada Lukas. Dalam Injil Lukas ada hal yang khusus, spesifik. Ini tidak diceritakan Injil lain. Bahwa seruan pertobatan itu disambut gembira oleh mereka yang mendengarnya. Buat kita, apakah seruan itu disambut gembira atau tidak? Tapi dulu, yang dicatat Lukas ini, Yohanes memberitakan itu dan umat menyambut. Sambutan ini sama seperti sambutan ketika Zefanya menyerukan pertobatan. Raja Yosia dan rakyatnya menyambut dengan sukacita. Sambutan itu dinyatakan dalam kesediaan untuk mengubah perilaku mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah hanya sukacita saja, gembira? Atau ada tekad di hati ini? Untuk betul-betul dengan sadar, dengan sukacita, aku harus berubah.
Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, dalam suasana yang betul Yohanes mengatakan tanpa tedeng aling-aling akan hukuman Tuhan, tetapi disambut dengan sukacita oleh umat itu dengan bertanya, ini Lukas, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Ada dialog tentang itu. Lukas 3 ayat 10. Saudara-saudara, tampaknya Yohanes tahu persis apa yang terjadi dalam masyarakat itu pada zamannya itu. Maka Yohanes ini menjawab dengan konkret apa yang harus mereka kerjakan. Yohanes tentu membawa suara Tuhan. Ia tidak menuntut yang bukan-bukan. Ia tidak menyuruh orang untuk memberikan persembahan perpuluhan. Tidak. Ia tidak menyuruh untuk berpuasa atau doa semalam suntuk. Juga tidak. Yang dicatat oleh Lukas, Yohanes menuntut agar rakyat yang sudah miskin itu tetap memperhatikan dan peduli kepada mereka yang lebih miskin lagi. Jadi Yohanes di sini mengajarkan kepada mereka untuk hidup tidak egois, tetapi saling berbagi satu dengan yang lain. Saudara-saudara, pertobatan menurut Yohanes adalah munculnya rasa kepedulian satu terhadap yang lain. Betul mereka sekarang sedang dijajah Kaisar Romawi dalam kehidupan miskin. Tapi itu, kata Yohanes, bukan alasan untuk tidak peduli. Kamu yang punya 2 helai baju. 2 helai loh. Bukan kamu yang punya selemari segudang buka. 2 helai berarti orang itu adalah orang miskin juga. Tapi lihatlah, ada yang lebih miskin daripada kamu. Berbagilah dengan mereka. Saya bayangkan, Yohanes tidak menuntut macam-macam. Percumalah kamu beribadah. Percumalah kamu persembahan besar. Buat apa kebajikanmu kalau kamu tidak peduli terhadap sesama? Jangan jadikan kemiskinanmu sebagai alasan untuk tidak peduli. Jadi perhatikan saudara-saudara, ini perubahan batin. Dari hidup yang tadinya egois, memikirkan diri sendiri. Diajak untuk peduli. Pertobatan adalah peduli terhadap sesama. Lalu yang kedua, kepada para pemungut cukai. Ini menarik. Lukas mencatat pemungut cukai datang juga. Siapa mereka? Mereka jelas adalah orang-orang yang bekerja sama dengan penjajah dan berpeluang dalam posisi jabatan mereka ini untuk mengeruk keuntungan dengan memeras, memanipulasi laporan pajak. Yohanes meminta agar mereka tidak menagih lebih dari yang sudah ditentukan. Di sini buat saya ada yang menarik dan sangat menarik. Kenapa Yohanes tidak menyuruh mereka rin saja? Kamu tahu, kamu sedang bekerja sama dengan penjajah Romawi. Dan dengan itu, penjajah itu sedang menarik, menghisap apa yang ada pada rakyat. Kenapa Yohanes mengatakan, resign saja. Berhenti kalau kamu bertobat. Kamu bekerja jelas-jelas di tempat yang salah, yang keliru. Saudara berpikir nggak? Kenapa Yohanes tidak menyuruh mereka untuk berhenti? Saya berpikir keras untuk menemukan jawaban ini. Lalu saya berpikir, iya juga ya. Kalau orang itu yang sudah dinyatakan bertobat,
dibaptis di Sungai Yordan, lalu resign, berhenti dari pekerjaan mereka. Bukankah sang kaisar pemerintahan itu bisa memanggil orang lain untuk mengganti posisinya? Dan orang lain yang menggantikan posisi itu, yang belum bertaubat, apa yang Anda bisa bayangkan? Akan melakukan praktek pemerasan yang sama. Jadi ketika Yohanes mengatakan, cukupkanlah dengan gajimu itu, maka sebetulnya dia mau menginginkan kamu tetap di sana. Jadilah terang di situ. Jadilah orang yang memancarkan pertobatan itu. Yang bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab. Sudah mungkin Anda dan saya sekarang sedang juga bergumul. Ini pekerjaanku, jelas aku lihat banyak hal yang tidak sesuai dengan imanku. Kemarin saya berdiskusi dengan anak kami. Mereka yang lebih mengenal dunia kerja sekarang. Lalu saya mengatakan, apakah ada saat sekarang dunia tempat orang bekerja yang baik-baik saja di sana? Yang tidak pernah memanipulasi pajak. Yang tidak pernah mengeruk keuntungan, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Justru di sanalah dibutuhkan orang-orang yang sudah bertaubat. Orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Untuk memancarkan sinarnya. Untuk bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Untuk tidak mengambil lebih dari apa yang menjadi haknya. Saudara-saudara, yang ketiga, datang pula para prajurit. Yakni mereka yang dipekerjakan oleh Herodes Antipas pada saat itu. Untuk menjaga ketertiban, mungkin juga untuk mengawal para pemungut cukai ini. Mereka diminta untuk tidak menindas rakyat. Saudara-saudara, sangat mungkin dengan kekuasaan dan kelengkapan senjata, para prajurit ini dapat mengintimidasi. Dia berpotensi untuk menindas dan memeras rakyat. Yohanes sangat yakin bahwa gaji mereka itu sudah cukup untuk kehidupan yang layak. Maka pertobatan adalah upaya mensyukuri berkat Tuhan melalui gaji yang diterima dan tidak berlaku serakah meskipun ada kesempatan di situ. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Ketika diberikan posisi jabatan, kesempatan yang begitu luas. Apakah hidup pertobatan kita benar? Bahwa di sana aku mampu bersyukur. Dan atas syukur itulah aku bersukacita mencukupkan diri dengan yang Tuhan beri. Jadi aku tidak macam-macam. Tidak serakah. Tidak mengambil bagian yang bukan hakku. Bagi Yohanes, pertobatan itu adalah perubahan gaya hidup. Hidup yang berorientasi pada diri sendiri, ini berubah dengan kesadaran untuk menjadi hidup yang berpusatkan pada Tuhan. Yang diterjemahkan dalam wujud kasih, kebaikan terhadap sesama, berlaku adil, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Saudara-saudara, menjalani ini bukan dengan beban berat. Bukan dengan kesedihan dan keterpaksaan. Tetapi dengan sukacita. Oleh karena Tuhan sudah menebusku. Tuhan menginginkan aku menjadi berkat bagi yang lain. Hidup yang seperti inilah yang diyakini oleh Paulus. Dalam bacaan kedua tadi. Sebagai cara untuk menyambut kedatangan Tuhan yang sudah dekat itu. Lebih jauh Paulus mengingatkan kepada kita bahwa hidup bersukacita dan perilaku yang dipenuhi kebajikan adalah gaya hidup baru sebagai tanggapan umat yang telah menyatakan pertobatannya. Sehingga kalau dikatakan oleh Paulus, hendaklah
kebaikanmu, kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ini bukan pamer, bukan flexing. Apalagi untuk pencitraan politik, bukan. Tetapi menjadi karakter, gaya hidup yang baru, yang kemudian melahirkan sebuah reputasi, bukan pencitraan. Saudara mungkin tahu bedanya reputasi dan pencitraan. Pencitraan sesuatu yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan itu supaya kita dapat citra yang baik. Tapi reputasi adalah repetisi, pengulangan terus-menerus. Karakter kita muncul di situ. Kebaikan kita muncul. Sehingga kita akan terkenal atau akan dikenal sebagai orang yang baik. Orang yang mengikuti jalan Tuhan. Itulah reputasi. Bagaimana? Apakah Anda dikenal sebagai orang yang bereputasi baik atau tidak? Apakah kita dikenal sebagai orang yang cerewet, yang suka menang sendiri, yang egois? Atau kita betul-betul nampak sebagai orang-orang yang berubah, yang memang karakter baik itu muncul dalam kedalaman hati kita, yang menyambut pertobatan itu dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, meski kedatangannya tidak ada yang dapat meramalkan. Namun sama seperti seorang pasien yang telah diangkat sakit penyakitnya, ia akan bersukacita dalam proses pemulihannya. Ia akan mengingat nasihat dokternya dan memulai gaya hidup yang sehat, gaya hidup yang baru. Kita pun bersukacita oleh karena melalui pertobatan kita dipulihkan. Melalui penebusan Yesus, sakit penyakit kita diangkat olehnya. Kebebalan kita mestinya sudah tidak ada lagi. Keserakahan kita diganti dengan kepedulian kita. Saudara-saudara, pemulihan yang membuat kita dapat hidup dalam sukacita. Sehingga ini semua menggantikan cara hidup kita yang lama. Kita terus diajak berjaga-jaga, melakukan kehendak firman Tuhan dengan baik, tanpa tekanan, tapi dengan sukacita. Biarlah kita menyambut kedatangan Tuhan dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.